Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Bertemu lagi dengan saya Ojan dari sorotnusantara.co. Hari ini saya sedang bersama Ketua DPC Partai Demokrat, Bapak Nama Said Pinjati. Selamat siang Pak Ketua. Siang Ojan. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Kelihatan sehat nggak nih? Sehat sih, Ya. ceria. Ya Pak, ini saya mau tanya nih Pak, sedikit-sedikit terkait Andra Sony ini, Ya. cagup di Provinsi Banten. Sebenarnya Bapak ini seberapa kenal sih dan seberapa dekat dengan Pak Andra Sony ini? Ya kalau pas lagi pendekatan dekat, kalau lagi berjauhan jauh. Ya. Tapi kalau karakter 10 tahun saya bersama dengan yang bersangkutan, saya cukup kenal dengan karakter beliau dan juga keluarga beliau. Yang pertama, orangnya sederhana, bersahaja, mungkin karena memang tempaan hidup sejak kecil, karena dia juga bukan anak bangsawan, orang yang sama dengan kita-kita, berjuang sejak kecil untuk kehidupan, sayang terhadap keluarganya, hobi main bola, ya, hobi main catur juga, ya seperti itulah. Permainan apa tuh yang sering dimainin bareng sama dia? Catur. Catur. Ya, cuma sama saya dia suka kalah daripada menang. Ya. Jadi seru ya, saking dekatnya gitu ya. Dulunya, tapi akhirnya sekarang saya kalah kalau main catur sama dia. Ya, terkait latar belakang Andra Sony ini siapa sih Ketua? Sehingga kan kita ketahui bersama ya, luar biasa pencalonan dia saat ini kan diusung beberapa partai sehingga seperti orang-orang luar biasa pengaruh gitu kan di Banten ini. Nah mungkin kan Ketua tahu lah apa latar belakang Andra Jadi Sony. gini ya, latar belakang dia ya seperti yang lain, anak orang biasa-biasa saja, orang tuanya punya profesi petani, dan dia dari kecil juga sudah mulai merantau kan gitu kan ya, di kota Bangnya dan sebagainya, seperti anak-anak perantauan yang lainnya, sudah mulai membantukan kehidupan di tempat dia, kalau orang Jawa bilang ngenger ya, ya dan seterusnya, karena memang dia pandai, berbakat, jujur ya, akhirnya sampai mengantarkan beliau menjadi calon gubernur Banten dan diusung oleh 8 partai politik yang punya anggota dewan di DPRD Provinsi Banten sebanyak 72 anggota dari 100. Di samping ada partai-partai non parlemen yang juga mendukung beliau. Memang sampai dengan saat ini surveinya belum mengunggulin kandidat lain, tetapi trennya akan naik terus. Dan ini cukup bagus, dan masih cukup punya waktu untuk melakukan pergerakan. Apalagi nanti ketika strategi-strategi yang sekarang lagi digodok, dimatangkan, dan mungkin minggu depan sudah mulai diaplikasikan itu, sudah dijalankan, saya yakin ketertinggalan elektoral itu bisa disalib, dan beliau akan memimpin Provinsi Banten ke depannya. Tapi apakah dengan diusungnya oleh banyak partai ini Andra Sony, apa itu salah satu tindakan cawe-cawe atau apa itu Ketua, bisa didukung oleh 8 partai sekaligus? Semua partai politik kan punya kedaulatan. Kalau lobby pasti ada, dan semua kandidat pasti akan lobby juga kan. Tapi kan realitasnya 8 partai politik ya, mulai dari Gerindra, kemudian Demokrat, kemudian ada Nasdem, PKB, PKS ya, PAN, P3 ya, PSI, itu kan karena beliaunya
mampu meyakinkan partai pengusung sehingga lebih memilih beliau. Dan juga mungkin juga dilihat dari integritas, karena ini orang kan selama menjabat di Provinsi Banten kan juga profesional, punya integritas yang tinggi. Tidak ada satupun kasus di DPRD Provinsi Banten 5 tahun kesini ya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Jadi hukum dengan sebelah nggak ada sama sekali. Ini kan juga bagian daripada komitmen integritas beliau terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Banten. Mungkin dilihat dari faktor itu juga, terus juga keluarganya juga nggak ada yang cawe-cawe terkait dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Karena saya meyakini partai politik itu semuanya punya tujuan yang sama, yaitu ingin mempercepat proses kesejahteraan rakyat ya. Kalau ini skopnya Banten ya berarti di Mungkin itu saja cukup Ketua yang ingin saya ketahui tentang Andra Soni ini dari Ketua. Kurang lebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SNTV hadir untuk semua.